Oke, halo, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman baik aja. Oke, kali ini saya mau share tips and trick bagaimana teman-teman melamar di suatu perusahaan atau teman-teman yang ingin melamar supaya lebih mudah ya atau diterima. Saya tidak bisa menjamin teman-teman buat bisa masuk, tapi seenggaknya teman-teman ketika sesudah melihat video ini, teman-teman bisa lebih dilirik di suatu perusahaan kayak gitu. Oke, tapi sebelum itu ya teman-teman, seperti biasa di subscribe dulu channel ini. Cara subscribe-nya gampang banget, tinggal diklik tulisan subscribe yang warna merah di video ini. Nanti teman-teman otomatis bisa melihat video-video saya yang lainnya, lebih update kayak gitu. Oke teman-teman, pertama teman-teman ketika mau jadi driver itu datang secepat mungkin ya, secepat mungkin. Misalkan di suatu perusahaan ada lowongan, nah dan lowongannya itu tertera misalkan tanggal berapa, jam berapa, teman-teman datang secepat mungkin. Contoh misalkan datang pagi hari ya, kebanyakan pagi hari sih kalau ngelamar, misalkan jam 8, teman-teman usahain setengah 8 udah sampai di sana ya. Teman-teman sebelum datang silahkan misalkan dibuka dulu mapsnya, bagaimana rutenya ke sana, biar nanti nggak cari-cari lagi ya bagaimana rute ke sananya kayak gitu, atau bisa jadi cari barengan kayak gitu. Oke, yang kedua teman-teman berpakaian sopan dan rapih ya. Sopan dan rapih itu teman-teman bajunya tidak perlu bagus ya. Mentang-mentang misalkan teman-teman nggak ada baju baru, nggak ada yang baju bagus, teman-teman nggak ngelamar, nggak kayak gitu. Minimal teman-teman pakai baju berkerah ya, jangan pakai kaos, berkerahnya seperti ini nggak apa-apa ya, atau pakai kemeja. Celananya nggak kecil ya, nggak pensil kayak gitu, nggak pendek dan nggak bolong-bolong juga ya. Ini teman-teman mau ngelamar ya, bukan mau nongkrong. Jadi berpakaian sopan dan rapi. Rambut diusahain pendek aja, rapi kayak gitu ya, karena itu akan jadi poin plus. Nah sebenarnya kalau teman-teman tanya kan mau lamar driver ya, nah gini teman-teman, ketika orang datang itu yang dilihat pasti penampilannya. Teman-teman mau jadi apapun pasti dilihat dari penampilannya. Ketika teman-teman udah berpakaian sopan dan rapi dan siap mau ngelamar kerja, teman-teman punya poin plus sendiri ya, kayak gitu. Pakai sepatu, nggak pakai sendal kayak gitu ya. Jadi boleh ya teman-teman, misalkan kalau mau bawa sendal tapi bawa sepatu juga. Mungkin kalau teman-teman nggak biasa, tapi teman-teman bawa ketika masuk area itu, teman-teman pakai sepatu ya. Oke. Terus setelah itu ikuti alur di sana. Misalkan pagi-pagi ada yang mewajibkan briefing ya, teman-teman ikut dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu kayak gitu. Di beberapa perusahaan pun sebenarnya udah jadi ya. Jadi bagaimana alur melamar di situ nanti teman-teman ikuti. Oke, setelah itu bagaimana teman-teman mengisi form biodata diri atau seputar pengetahuan teman-teman. Nah, di beberapa perusahaan pun udah sangat banyak sekali ya, misalkan tentang rambu-rambu, data diri. Nah, tips dan triknya yaitu yang pertama, teman-teman nggak usah terburu-buru. Teman-teman baca dulu, pahami kalimatnya, teman-teman baru jawab. Kalau misalkan tidak mengerti, teman-teman bisa ditanyakan ke pengurusnya ya di sana. Pak, ini cara ngisinya gimana? Ini apa yang harus saya tulis? Jadi jangan buru-buru, jangan ditulis semuanya, jangan salah-salah juga ya. Oke teman-teman, untuk seputar pengetahuan umum teman-teman, seputar rambu-rambu, seputar truk, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, itu ada seputar rambu-rambu. Nah teman-teman belajar dulu, pahami dulu rambu-rambu itu apa teman-teman. Terus truk, misalkan cara ngerem gimana, itu dasar banget ya. Tapi ketika teman-teman dihadapkan di suatu teori itu pasti sangat agak sulit ya kayak gitu. Itu tips and triknya ya. Terus setelah itu teman-teman proses, misalkan di suatu perusahaan ada cek fisik atau tes buta warna. Nah ini nggak bisa dibuat-buat ya teman-teman. Ini sesuai karakter teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang buta warna, nah itu berarti nggak bisa ya. Sebenarnya cek buta warna itu kan gampang, di satu lingkaran ada huruf
ada number. Nah teman-teman di situ tinggal tebak ini number berapa kayak gitu. Misalkan kan kalau untuk kita yang misalkan normal di dalam bulatan itu ada kelihatan misalkan warna pinggirnya pink, warna tengahnya hijau, itu angka berapa, misalkan angka 7. Nah buat kita itu gampang, tapi buat teman-teman yang penglihatannya udah buta warna itu udah susah. Itu pasti semuanya kelihatan sama, padahal itu beda. Nah itu berguna banget teman-teman. Jangan-jangan teman-teman nggak bisa membedakan warna merah sama warna kuning kayak gitu. Nah, untuk cek fisik ya, cek fisik ini sebenarnya di beberapa perusahaan juga udah nggak boleh pakai tato ya, walaupun ada yang masih memperbolehkan kayak gitu. Nah sebenarnya kalau untuk tato ini lebih ke apa ya, lebih ke peraturan sih ya. Jadi kita juga nggak bisa dibuat-buat ya. Kalau misalkan memang ada ya susah juga. Kalau misalkan teman-teman yang udah punya tato ya, kalau bisa dihapus, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Berarti teman-teman cari yang di perorangan atau yang sekiranya bisa pakai tato kayak gitu. Dan teman-teman yang belum punya tato ya diusahain teman-teman nggak usah bikin lah. Kalau teman-teman masih berkecimpung di dunia industri truk ya, apalagi di perusahaan. Kalau di perorangan mungkin masih bisa. Ketika teman-teman membuat tato itu berarti teman-teman udah mempersiapkan diri buat jadi pekerja seni. Nah itu sah-sah aja ya, nggak masalah. Itu kembali kepada pendirian teman-teman. Tapi kalau saya saranin sih kalau misalkan ini mending jangan aja lah kayak gitu. Kecuali teman-teman udah siap. Nah, kayak gitu. Terus tes praktek atau tes mengemudi. Oke teman-teman, tes praktek dan pengemudi itu sebelum teman-teman memulai itu pastiin jangan grogi ya, karena yang ngecek pun itu ya sebenarnya masih manusia ya, masih sama kayak teman-teman. Cuman ada beberapa teman-teman yang harus pahami ya, minimal teman-teman tahu posisi persenelang itu di mana, posisi handbrake itu di mana. Nah teman-teman lihat dulu, pahami dulu, jangan langsung main gas aja. Teman-teman lihat gigi satunya kemana, gigi dua kemana, gigi tiga, gigi mundur itu di mana. Teman-teman lihat dulu, karena di beberapa unit itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang gigi satunya ke belakang, ada yang ke depan. Nah itu bakal mempengaruhi banget kayak gitu. Kalau perlu teman-teman tanya sama yang ngetesnya, apa perlu saya cek ban atau semuanya, itu akan jadi poin plus buat teman-teman. Jadi teman-teman gak cuma bisa bawa mobil, tapi mengerti dan paham. Cek juga surat-suratnya kayak gitu. Kalau dirasa misalkan kayak kata pengurusnya, oh udah mas nggak apa-apa tinggal jalan aja, ya itu berarti tinggal jalan aja. Satu lagi teman-teman, yang teman-teman senior pun ini sering kelewatan. Apa itu? Itu pakai seat belt. Nah seat belt ini sederhana tapi dampaknya sangat besar sekali ya. Jadi teman-teman sebelum jalan itu pastikan pakai seat belt dulu, karena itu bakal mempengaruhi banget ya kayak gitu. Teman-teman kalau misalkan udah senior pun, udah ilmunya udah banyak, udah banyak tahu, teman-teman usahain buat tetap rendah hati ya. Jangan nggak usah banyak saya pernah di sini pak, saya pernah di sini, pernah bawa ini, pernah ini. Buktiin aja kalau teman-teman itu bisa dengan attitude-nya. Justru kalau misalkan teman-teman udah bilang kayak gitu, berarti pengurus itu udah oh ternyata ini udah ini dan aktualnya nggak bisa kayak gitu. Jadi lebih baik down to earth aja ya, rendah hati. Terus setelah itu teman-teman tips bagaimana ketika teman-teman di interview. Oke, untuk proses interview ini diusahain buat temen jujur apa adanya ya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman itu lebih ribet persyaratannya atau lebih banyak dari teman-teman ngelamar kerja yang lain. Kalau misalkan kerja yang lain atau misalkan contoh lah jadi pengurusnya, jadi stafnya itu cuman alat kerjanya cuman mungkin pulpen, komputer dan yang lain-lain. Itu harganya pun masih murah. Nah, teman-teman yang jadi driver, teman-teman ketika melamar itu langsung dapat unit ya, dapat truk. Truk itu harganya berapa? Bisa ratusan juta bahkan miliaran ya. Jadi yang dibutuhkan untuk suatu perusahaan itu yaitu kejujuran teman-teman ya, sama validasi dari berkasnya teman-teman. Karena beberapa perusahaan
memerlukan itu sebagai teman-teman itu berarti orangnya bagaimana, kayak gitu. Itulah kenapa melamar untuk sekarang itu sangat banyak sekali ya. Teman-teman harus bawa ini, bawa surat kesehatan, domisili, KTP dan yang lain-lain kayak gitu. Karena untuk validasi itu, karena misalkan suatu saat teman-teman ada masalah, orang itu bisa nyari kayak gitu ya. Jadi bukan semata-mata buat ngeribetin teman-teman, tapi buat mempermudah kayak gitu. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu surat domisili, surat ini, teman-teman bisa di searching dulu ya. Bisa di Google, sekarang udah gampang banget. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa buka Google, nggak punya Google, teman-teman tanya ke saudara, ke teman, ke istri, ke anak, temen cari ya. Misalkan cara bikin surat domisili itu kayak gimana? Nah, di Google itu gampang. Jadi manusia menciptakan alat itu buat mempermudah teman-teman kayak gitu. Diusahakan teman-teman jujur dengan apa adanya. Teman-teman ketika ditanya, kamu pernah bawa tronton nggak? Misalkan teman-teman ketika bawa, oh saya pernah di perusahaan ini, di ini, atau teman-teman pernah dulu sempat ngenaikin di sini kayak gitu. Teman-teman apa adanya, ya kayak gitu. Terus yang terakhir ketika teman-teman di project, nah otomatis kalau misalkan di project itu udah diterima ya, udah diterima. Kan kalau ngelamar itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalaupun diterima, teman-teman berarti itu yang terbaik ya buat teman-teman. Dan ditolak pun itu udah jadi jalan teman-teman. Nggak usah share sana sini. Misalkan, wah saya udah ngelamar, udah capek-capek, tapi ditolak. Ya itu proses ya, namanya kerja itu ada yang ditolak, ada yang diterima. Soalnya gini, kalau teman-teman maksain juga, teman-teman belum bawa tronton, belum pernah ya, terus ketika jalan teman-teman laka, nah itu misalkan yang rugi itu teman-teman sendiri ya. Kalau perusahaan mungkin masih bisa beli unitnya, tapi kalau ketika nyawa teman-teman itu nggak ada di tokonya. Makanya ketika teman-teman ditanya udah pernah, ya udah, kalau belum ya belum. Lebih baik jujur aja ya, kayak gitu. Terus teman-teman ketika di project nggak usah berpikiran buat bikin kriminal ya teman-teman. Misalkan jual barang, ngoplos ban, atau jual kelengkapan unit ya. Karena dunia logistik itu sangat sempit ya. Perusahaan itu cuman itu aja ya. Perusahaan ini bangkrut, bikin lagi yang baru ya, pengurusnya itu aja tetap. Ketika teman-teman udah dapat blacklist di satu perusahaan, maka ke perusahaan lain pun akan sulit ya. Istilahnya teman-teman mempersulit diri sendiri atau mempersempit rezeki teman-teman kayak gitu. Jadi ketika teman-teman udah nggak betah atau nggak sesuai retailnya, muatannya, teman-teman lebih baik serahin unit, serahin kunci, serahin semuanya. Pak, saya udah nggak betah kayak gitu. Lebih baik kayak gitu teman-teman, karena suatu saat teman-teman pengen masuk lagi, teman-teman nggak punya catatan rekod yang jelek kayak gitu ya. Oke, itu aja sih yang saya bisa sampaikan teman-teman. Semoga dengan menonton video ini wawasan teman-teman lebih banyak, lebih tahu, dan lebih paham bagaimana di logistik itu ya. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa di komen di bawah. Nanti misalkan atau ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Nanti saya bisa, kalau bisa saya jawab ya jawab. Kalau enggak, mungkin teman-teman yang lain bisa jawab kayak gitu. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe lagi channel ini untuk biar teman-teman lebih paham. Nanti ketika saya update, teman-teman bisa tahu kayak gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Semoga dapat bermanfaat video ini. Terima kasih. Salam.